lagi bersama saya Aska dan rekan saya Mas Arya. Di sini kita akan merevisi video kita yang sebelumnya ya, yang berjudul Jodoh Menurut Islam dan Gen Z. Nah, langsung saja nih Mas Arya, kita akan bertanya. Ya, boleh. Menurut Mas Arya itu generasi ideal Gen Z itu seperti apa, Mas? Jodoh generasi Z. Iya. Menurut Mas Arya. Kalau menurut saya sih ya, kalau misal dari segi cocok apa enggaknya sih, itu pasti semua akan cocok, Mas. Karena dari kedua belah pihaknya aja mau apa enggak. Karena kalau misalnya mereka berdua sudah mau, walaupun tidak sefrekuensi, tetap pasti akan cocok. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu kita itu akan terus bersama sampai mati lah gitu maksudnya. Jadi nggak mungkin di pertengahan kita akan berhenti karena alasan tidak sefrekuensi. Pasti kita akan cocok. Tapi masalah mungkin yang bikin banyak angka perceraian itu lebih ke masalah yang lain ya, bukan masalah sefrekuensi atau tidak. Karena kalau sudah rumah tangga itu ya yang kita yang jalan itu kehidupan sendiri, masing-masing beserta keluarga gitu, anak lah yang paling penting. Kalau menurut saya mencari jodoh versi saya sendiri itu, pilihlah jodoh yang mau menerima kita apa adanya, yang mau yang mau apapun yang kita inginkan dia pasti mau gitu. Karena banyak ya generasi Z sekarang itu yang galau karena masalah percintaan, yang banyak itu di TikTok itu pasti kayak orang tulus itu kalah sama orang ganteng. Itu enggak. Kalaupun orang tulus pasti akan menang kalau misalnya dia punya harganya sendiri. Harga dalam maksud ini ketika dia sudah punya pekerjaan, dia punya mapan, pasti jodoh akan dekat sendiri. Karena bapak saya pernah bilang, gak usah perbaiki rupamu, jalani saja hidupmu. Suatu saat pasti ada perempuan yang akan mengejarmu. Gitu, Mas. Bagus nih jawaban dari Mas Arya ya, teman-teman. Itu kan menurut generasi dari Anda sendiri ya. Kalau menurut Islam tuh bagaimana, Mas Arya? Kalau menurut Anda sendiri, menurut Islam? Kalau Islam itu kalau nggak salah yang saya baca di Google ya. Mungkin saya baca buku karena memang jarang. Biasanya itu ada 4 kriteria. Karena yang pertama itu harta, yang kedua keturunan, yang ketiga rupanya, yang keempat itu agamanya. Yang pertama itu hartanya. Kenapa disebutkan hartanya dulu? Karena seorang lelaki itu berhak memilih pasangannya sendiri berdasarkan harta. Karena tidak mungkin dalam rumah tangga itu ekonominya buruk, itu agak susah. Pasti semuanya pasti ingin ekonomi di dalam keluarganya itu lancar dan ya mapan begitulah. Itu positifnya. Kalau negatifnya mungkin banyak laki-laki atau perempuan yang memandang seseorang dari hartanya. Kadang terutama si wanita sih, Mas. Kalau laki-laki mungkin nggak mungkin kayak memandang harta seorang wanita, tapi kalau perempuan itu biasanya memandang laki-laki karena hartanya. Makanya banyak laki-laki yang pekerjaannya mungkin tidak tidak cukup kuat, tidak punya banyak duit, dan akhirnya mereka sendiri gitu, jomblo gitu. Jadi banyak yang menikah di umur 40 atau di umur 30, bahkan ada yang jomblo sampai akhir hayatnya gitu. Itu sih, Mas. Yang kedua itu rupa ya? Rupa. Wajah. Dari wajahnya. Seorang laki-laki berhak memilih pasangannya, istrinya sendiri itu dari wajahnya ya. Pokoknya ada hadis yang menjelaskan tentang itu, tapi saya tidak baca karena saya hanya membaca judulnya saja. Pokoknya ya begitu, agar ketika suatu saat, positifnya itu suatu saat kita nanti sudah menikah, kita capek pulang kerja, yang kita disambut itu bukan seorang orang yang itu pokoknya tuh dia wah gitu di mata kita, dia cantik gitu, yang menyambut kita itu bagaikan bidadari gitu. Itu positifnya. Negatifnya
Ya itu mungkin saya nggak bilang jelek nggak apa-apa karena saya sadar sendiri kalau muka saya jelek. Ini banyak cewek yang nggak bisa diterima oleh kaum lelaki karena wajahnya yang kurang. Ya. Saya nggak bilang nggak cantik, cantik, semua wanita cantik. Tidak ada wanita yang ganteng kan, ya kan? Ya, benar. Jadi banyak lelaki yang kayak milih, wah ini terlalu kurang nih, terlalu ini. Jadi banyak yang dipilih itu yang wah-wah lah gitu. Yang ketiga itu ada keturunannya. Keturunan kita memilih keturunan pasangan hidup kita sendiri itu pasti harus memilih, entah dia keturunan pejabat, ulama atau apapun itu, tetap kita harus memilih karena dampak negatif yang bisa kita dapatkan kalau tidak bisa memilih jodoh yang dari keturunan yang jelek, misal dari bandar narkoba kan kita tidak ada yang tahu kalau ayahnya bandar narkoba kan, itu mungkin akan berdampak ke kita sendiri seperti ntar ke anak kita atau ke siapa lah gitu. Kalau kita memilih yang baik, jadi kita tahu asal usul ayahnya atau ibunya seperti ulama, ya begitu. Jadi baiklah gitu. Yang terakhir itu ada agamanya. Kalau menurut saya sendiri ya, masalah agama ini lebih enak kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri nih, saya suatu saat ingin menikah dengan orang yang bukan beragama Islam. Kenapa? Yang pertama positifnya untuk saya itu ketika seorang imam seorang imam itu kan tugasnya untuk mengimami ya, memimpin keluarga. Ketika saya menikah dengan orang yang non Islam atau bukan Islam gitu, suatu saat pastikan karena saya Islam, saya bisa mengajarkan tentang sholat, tentang haji, apapun itu tentang agama Islam. Dan ketika istri saya itu mu'alaf dan mengikuti ajaran saya atau mengikuti jalan hidup saya jadi Islam, itu akan jadi pahala gitu mas, ya kan, jadi pahala. Boleh. Ya kan, itu positifnya. Kalau negatifnya itu yang mungkin Keturunannya kan otomatis misal anaknya Kristen kan orang tuanya juga nggak jauh Kristen juga, berarti nggak nyampe yang nomor 3. Ya mungkin bisa sih mas, kalau misalnya ditarik lah lebih sedikit. Biasanya kan ya Kristen kan bebas gitu lah ya. Kalau ketika udah dewasa, setahu saya anak-anak remaja di Kristen itu bebas, mereka mau memilih jalannya apa sendiri itu. Pun kalau misalnya saya Kristen juga, pasti saya akan memilih jalan saya sendiri, entah mau ke agama Hindu atau apa segala macam. Pokoknya itu positifnya. Negatifnya itu ketika kita menikah dengan orang yang tidak beragama, negatifnya itu dia itu mau tidak ikut agama kita. Kalau tidak mau itu akan jadi cemoohan atau jadi omongan orang gitu. Kayak tetangga saya itu ada yang menikah, yang istrinya itu Islam, suaminya itu Kristen, tapi mereka hidup bersama. Jadi dua agama menjadi satu, nggak ada yang mu'alaf, nggak ada yang murtad. Itu kan jadi omongan dari warga kan. Entah kalau misalnya cerai ikut siapa anaknya, kalau meninggal ikut adat apa pemakamannya. Apa itu? Apa? Anaknya itu ada 3 yang pertama itu Kristen. Pertama kedua Kristen, yang terakhir itu ikut ibunya Islam. Nah, pas ayahnya meninggal, anak pertamanya itu ikut Islam, tapi anak keduanya masih Kristen sampai sekarang. Jadi begitu mas. Kalau misalnya negatifnya ya dari keturunan gitu, dari agamanya gitu, dari agamanya. Sudah cukup ya teman-teman untuk podcast sore ini. Ya. Terima kasih Mas Arya, terima kasih juga. Ya, terima kasih. Sponsor oleh ST Drink. ST Drink, jangan lupa beli ST Drink di lantai 1 Fuad ya guys ya. Beli ST Drink, harga 3.000 murah. Sekian saja, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.